Nanti berikutnya napas dengan gerakan ya. Napas dengan gerakan bagaimana? Kita latihan gerakan dulu, gerakan ruh namanya. Nah, cari gerakan tangan, nanti ini gerakan ini kita gabungkan dengan pernapasan begitu. Tambah lagi, tambah kuat lagi gitu. Tapi nanti itu ke latihan-latihan berikutnya ya, untuk mengambil gerakan ya. Mungkin tahap pertama kita ambil gerakan itu ya, konsentrasi. Jadi gerakan itu ada dua. Kan gerakan ya. Gerakan ada dua. Ada gerakan luar, ada gerakan dalam. Gerakan luar namanya tenaga luar. Gerakan dalam namanya tenaga dalam. Ya. Kok bisa ada gerakan luar, ada gerakan dalam? Padahal sumber gerakan dari ruh. Nah, ini untuk membedakan saja. Gerakan luar, tenaga luar artinya tenaga yang dikeluarkan seperti biasanya sehari-hari. Kita ngambil, makan, minum, lari, jalan. Itu pakai gerakan luar, tenaga luar. Begitu. Nah, kalau kita pakai konsentrasi namanya pakai tenaga dalam. Padahal dari ruh juga sumbernya, cuma dibedakan. Kalau dengan konsentrasi, dengan latihan namanya tenaga dalam. Kalau nggak pakai latihan biasa itu namanya tenaga luar. Misalnya gerakan tangan nih ya. Ini gerakan tangan nih, misalnya saya ngepel ini. Ngepel, ini biasa. Ini tenaga luar, ngepel udah. Tenaga luar. Kalau pakai tenaga dalam, lain konsentrasi. Konsentrasi dari dalam gitu, konsentrasi salurkan sini. Tuh. Ini sudah lain gerakannya, udah kenceng begitu. Itu tenaga dalam namanya. Seperti orang mukul, kalau mukul tenaga luar ya, gitu aja mukul udah. Ini tenaga luar, enteng, ringan, nggak ada bobotnya. Kalau pakai tenaga dalam, memukul pakai tenaga dalam, konsentrasi terus. Nah ini sudah orang mukul bisa langsung jengkang, berbahaya. Pakai tenaga dalam. Kuatan ruh ada dua, bisa kekuatan ruh itu luar, dalam dengan latihan, itu bisa berbahaya ya. Sehingga dengan latihan tenaga dalam ini, net orang bisa kebal, bisa macam-macam lah, banyak yang bisa digunakan. Ya, tapi kita tidak mengarah ke sana. Kita inginnya sehat saja untuk latihan. Tuh, ada tenaga luar, ada tenaga dalam. Nah, untuk mengambil gerakan ini itu pakai tenaga dalam. Bukan tenaga luar. Kalau gerakan luar ya kita gerakin ini kan luar. Nah, keluar gampang kemana aja. Pakai tenaga dalam latihan, kita ngambil, dia gerak sendiri. Kita konsentrasi biar dia gerak sendiri. Gerak mana ikutin, gerakannya mana itu. Kita konsentrasi, dia mau gerak mana aja ikutin. Mana aja ikutin gitu. Nah, ini baru pertama, mukadimah, mula-mula. Nanti kalau sudah sudah latihannya sering 10 kali, 20 kali sudah latihan macam-macam, latihan tenaga dalam yang berantakan ini yang enggak teratur bisa teratur, bisa diarahkan dengan konsentrasi begitu. Bisa berkesehatan, bisa mengobati macam penyakit, sakit pinggang obatin sendiri. Sakit dalam tubuh bisa, kepala semua bisa obatin sendiri gitu. Tapi perlatihan ya. Kalau gerakan luar gampang kita, gerakan dalam ya perlatihan. Misalnya begini, ya. Sekarang Anda mau coba pakai gerakan tenaga dalam ya. Kalau luar kan kayak karate, mukul, gerakan ini segala macam kan luar. Kalau dalam pakai konsentrasi, ya. Konsentrasinya diarahkan itu. Misalnya gini, konsentrasi gunakan tenaga dalam. Sementara kemana aja ikutin. Nah, gerakan tenaga dalam untuk kesehatan ini tidak mungkin saya berikan lewat video, tentunya sangat sulit. Jadi antum yang berminat ya harus datang ke sini untuk belajar insyaallah. Manfaat gerakan tenaga dalam ini adalah untuk melenturkan semua urat-urat dan otot-otot dalam tubuh kita, serta menguatkan otot-otot dan melancarkan darah yang ada di seluruh pembuluh darah kita. Ini bukan gerakan silat atau bukan gerakan bela diri, tapi gerakan atau olahraga untuk kesehatan dan terapi. Jadi ketika antum memiliki penyakit syaraf kejepit atau sakit pinggang atau yang lainnya, maka insya Allah bisa disembuhkan lewat gerakan ini. Artinya kekuatan ruh antum mampu menyembuhkan penyakit atau rasa sakit yang ada di fisik antum. Ini dikenal namanya ruh seseorang dapat mengobati fisiknya. Dan ini memerlukan konsentrasi dan bimbingan.
Jadi jika antum berminat, ana insyaallah siap untuk membantu antum agar antum sehat, kuat, selamat dan bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memerlukan bimbingan, memerlukan konsentrasi. Bukan gerakan silat, bukan gerakan bela diri, tetapi ini gerakan tenaga dalam untuk terapi, untuk kesehatan, dan untuk melenturkan semua otot-otot, juga untuk menjaga dan menghindari dari berbagai penyakit syaraf kejepit, penyakit pinggang, penyakit pegal-pegal, dan macam-macam penyakit. Tentu setelah beberapa kali latihan. Jadi tidak mungkin hanya 1-2 kali latihan terus bisa. Tidak, ini memerlukan latihan yang rutin dan terus menerus. Insya Allah semoga ini bisa bermanfaat. Jadi yang punya punya minat silakan datang hari Sabtu, Anda tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.